Menurut saya yang paling penting ya, itu adalah perusahaan Anda menjadi the learning organization. Organisasi yang belajar menjadi lebih baik. Karena zaman terus berubah, situasi terus berubah. Kuncinya sebetulnya yang salah satu poin yang penting adalah tadi tentu saja ada adaptasi dan lain, tapi sistem itu sangat penting, Pak. Salah satu yang saya suka dari fungsi kami adalah menjadi beautiful enemy. Beautiful enemy. Intinya kalimat beautiful enemy ini ditemukan oleh Tal Ben-Shahar. Jadi dia bilang gini loh, kalian sebagai seorang leader, seorang pemilik, seorang businessman, penyakit terbesarnya itu adalah terlalu sering sukses. Jadi merasa semua akan sukses ya. Anda butuh beautiful enemy. Beautiful enemy itu adalah orang yang Anda tahu maksudnya baik, tapi pendapatnya sering berbeda dengan Anda. Tadi yang saya maksud sistem mungkin ya Pak Sandi. Kalau kita breakdown gitu, besarnya atau pilarnya ada 4 gitu ya. Kalau untuk supaya memudahkan. Satu adalah yang paling utama, kata orang adalah ini investasi paling besar SDM, Pak. Mitra bisnis, selamat pagi. Wah, selamat pagi terus ini walaupun sudah sore. Selamat pagi, siang, malam berarti Pak. Selamat siang, selamat malam, selalu selamat pagi. Hari ini kita akan podcast dalam Bisnis Wisdom Podcast tentang consulting untuk usaha kecil menengah. Apakah perlu? Gitu ya. Saya bersama Ari selama 1,5 tahun terakhir ya, kita banyak melakukan consulting untuk perusahaan-perusahaan kecil menengah. Nah, kenapa ini kita lakukan? Apa manfaatnya? Apa saja yang dilakukan? Dalam podcast kali ini kita akan sharing supaya teman-teman punya wacana. Harusnya berpikir dengan cara apa untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Silakan Mas Ari. Ya Pak San, terima kasih ya. Kita sharing-sharing hari ini Mitra Bisnis. 2025 saya percaya ya Mitra Bisnis juga happy gitu ya, hore tahun baru gitu ya Pak. Tapi kok dolarnya melemah gitu misalnya ya Pak gitu ya. Terus bisnisnya yang biasanya lancar begitu, awal tahun gitu ya, agak mulai ngeri-ngeri sedap gitu Pak ya. Iya betul. Bisnis di awal 2025 ini juga banyak tantangan gitu ya, banyak tantangan. Kompetisi makin liar gitu ya Pak, karena ada teknologi, belum kita ngomong AI gitu ya, efisiensi, tetangga yang efisiensi Pak gitu, jadi kita belum gitu ya, dan juga makin terasa para business owner, para yang mempunyai bisnis itu mulai, ini kayak kalau tenggelam itu mulai makin dalam gitu kira-kira Pak. Nah, karena apa yang membuat kita sukses di masa lalu tidak pasti akan membuat kita sukses di masa yang akan datang. Betul. Karena persaingannya sudah berubah. Ya, sangat berubah dengan sangat drastis. Iya. Ya. Jadi ini satu contoh aja ya. Saya tuh kan doyan terang bulan dan martabak. Dari dulu belinya kalau enggak merek San Francisco, ya mereknya Holland ya. Dan dulu mereka raminya luar biasa. Tapi dengan adanya Gojek, GrabFood dan lain-lain ini persaingan jadi gila-gilaan. Sekarang orang jual dengan harga hanya separuhnya dengan rasa yang sudah hampir sama. Gitu, dan ini jadi persaingan yang luar biasa. Ini contoh aja. Jadi terakhir saya lewat kok sepi ya. Heran saya, dulunya antrinya gila-gilaan ya. Nah, inilah yang kita sebut dengan persaingan yang gila-gilaan terjadi semakin lama semakin cepat, sehingga sebuah perusahaan mau nggak mau harus, kata kuncinya agile. Tapi sebenarnya agile itu kan tangkas ya Pak ya. Bagaimana tangkas menghadapi persaingan yang ada ya. Kalau menurut Mas Ari, apa yang sebetulnya menjadi kunci dari sebuah bisnis itu untuk bisa langgeng? Silakan. Kuncinya sebetulnya yang salah satu poin yang penting adalah tadi tentu saja ada adaptasi dan lain, tapi sistem itu sangat penting Pak. Setuju. Gitu. Karena kalau ini kita ngomong ya Pak San tadi kan state-nya adalah untuk perusahaan kecil menengah kan gitu ya Pak San ya. Nah biasanya kalau masih kecil perusahaannya, bisnis ownernya ini bisa begitu. Untuk starting dan bagus begitu ya. Bagus sampai titik tertentu gitu. Begitu mulai 100 orang, bahkan mungkin 50 orang gitu sudah mulai dulu kok tenggelam gitu ya, mulai ya. Artinya kenapa? Karena sistemnya ya ada di ownernya Pak. Benar. Ketika ownernya tidak bekerja, sistemnya nggak ada gitu. Mulailah berantakan. Nah ini yang menarik yang kita temukan ya Pak San ya di klien kita adalah sistemnya ini satu yang penting banget. Ya, saya punya gambaran tentang ukuran perusahaan. Menurut saya kalau satu karyawan, saya dulu mulai tahun 1986
Aduh, itu dengan 2 karyawan, waduh. Saya sendiri 1, asisten saya 1, dan asisten saya ini adalah office boy saya, yang juga jadi sopir saya, jadi office boy, juga bagian pengiriman, jualan komputer dulu. Artinya itu kecil banget gitu. Sampai dengan ukuran 20 itu sudah mulai normal, 30, 40, 50. Kalau saya patok itu 1 sampai 50 itu kecil. Ya, tentu orang bisa berargumen bahwa 100 pun kecil gitu ya. Kalau menurut saya 50 sampai 300 itu kecil dan menengah. Ya. Karena sudah disitulah mulai terjadi problem. Kenapa? Karena kita dulu bisnis mutusin sendiri semua, sekarang harus ada HRD, ada orang cuti, ada orang hamil, ada orang mulai berupaya mencuri uang perusahaan, mulai dari segala macam, lalu ada ketidakpuasan karyawan dan macam-macam. Ini di 50 sampai 300. Ini sebenarnya market yang ingin kita bantu di dalam melakukan consulting untuk mereka. Sesudah itu 300 sampai 2000. Nah, ini sudah lebih besar. Biasanya sudah punya trainer sendiri, sudah punya ruangan training, sudah punya segala macam. Ini levelnya adalah 300 sampai 2000. Ini kami di Business Wisdom Institute masih membantu, tapi lebih tendensinya ke arah training karena kami kuat di training. Dan suksesi, Pak. Dan suksesi. Family business itu. Family business itu antara 300 sampai 2000. Nah, 2000 sampai 5000 ini sudah lebih besar lagi. Menurut saya sudah menengah besar ini sudah punya training center, sudah punya segala macam. Nah, di sini kita banyak juga membantu di training. Atau sudah di atas 5.000. Nah, di atas 5.000 ini bisa saja 20.000, bisa juga lebih gitu ya. Nah, ini sudah besar banget. Kita masih melakukan training di sana, tapi sudah bukan di consulting ya. Nah, di dalam consulting, kenapa consulting ini penting? Latar belakangnya, pemikiran saya adalah karena begini. Karena orang-orang ini ketika mulai bisnis kerja sendirian, kayak saya Pak Taradi ya, kerja sendiri, jalan sendiri, sopir sendiri, semua sendiri, yang penjualan sendiri, marketing sendiri, penagihan sendiri, utang sendiri, wah SKP sendiri ya Pak. Sistemnya Pak San gitu ya? Saya dulu sendiri. Nah, setelah berkembang, 20 orang menjadi sulit. 100 orang lebih sulit lagi ya, seperti di kampus-kampus kita gitu, itu sudah karyawannya bisa 200, 300 ya. Nah, ini sudah mulai agak acak gitu. Keputusannya dianggap tidak benar, ada demo, ada segala macam ketidakpuasan ya. Nah, kita ingin sharing hari ini bagaimana sebetulnya kita perlu merapikan apa saja, yang pertama. Dan yang kedua, kalau memang dibutuhkan bisa mengontak kami gitu. Siapa tahu kami bisa membantu, tidak selalu ya. Sangat happy. Sangat happy untuk membantu. Mungkin itu latar belakang pemikiran kita. Silakan kalau mau ditambahkan saja. Menarik juga mitra bisnis ya. Ternyata kan kalau tadi dari sisi internal, kemudian juga dari kok agak kacau, agak nggak jelas gitu ya. Tapi sebetulnya juga ada peluang Pak San. Kalau kita berbicara ekonomi Indonesia agak besar sedikit gitu ya. Yang menarik 1 Maret nanti berlaku misalnya ada DHE gitu ya, devisa hasil ekspor yang harus ditahan 1 tahun gitu. Jadi kalau biasanya ekspor itu bisa parkir di luar negeri, sekarang harus parkir di Indonesia, ditahan setahun gitu. Nah, apa efeknya bagi perusahaan? Pasti akan banyak dana parkir dan bank akan senang gitu ya. Karena punya opportunity baru. Dan para pengusaha harus menyiapkan hal itu gitu ya. Ini asik nih, akan devisa kita naik dan lain-lain. Artinya harus siap-siap, itu dari opportunity. Belum lagi berapa hari yang lalu ada Danantara gitu ya. Keren banget itu kan gitu, Danantara yang kayak Temasek gitu katanya atau Kasanahnya Malaysia gitu. Nah, itu lagi-lagi ada duit lagi yang berputar lagi di Indonesia. Tapi problemnya kalau perusahaan Anda tidak siap, tidak good corporate governance kan gitu ya, dan tidak ready untuk transparan dan lain-lain, ya nggak bisa ikut wave atau gelombang itu, Pak San. Setuju. Mitra bisnis, kita akan segera kembali dalam wacana pemikiran sebuah bisnis menengah kecil itu. Kalau consulting, apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang perlu dipahami oleh pemilik dan orang kunci. Mitra bisnis, mari kita memahami sebuah bisnis menengah kecil itu kira-kira kuncinya apa saja. Mulai. Pak Ari silakan. Tadi yang saya maksud sistem mungkin ya Pak Sani. Kalau kita breakdown gitu, besarnya atau pilarnya ada 4 gitu ya. Kalau untuk supaya memudahkan. Satu adalah yang paling utama, kata orang adalah ini investasi paling besar SDM, Pak. Iya, betul. Gitu ya. Kalau paling tidak kelihatan lagi. Dan
jelimet gitu ya. Silakan. SDM ini kalau kecil Anda mungkin masih bisa, tapi begitu sudah kecil menengah gitu ya, aduh pusing kepala. Ini harus dirapikan gitu. Satu SDM, yang kedua adalah operation. Ya. Begitu sudah menyampai ke agak menengah gitu, operation tidak lagi menjadi simple ya gitu. Mulai simpang siur, mulai harus efisiensi, apalagi hari ini gitu ya. Pemerintah aja mengkat anggaran 300 triliun gitu Pak ya. Jadi efisiensi nih, operation. Yang ketiga adalah sales and marketing. Ini banyak bisnis yang harus mengubah bisnis modelnya, cara bermarketingnya karena perubahan behavior pelanggan. Nah, ini akan menarik sekali, sales marketing. Ya, yang ketiga adalah keempat adalah production gitu ya, produksi atau mungkin distribusinya juga termasuk gitu ya untuk jasa dan produk. 4 hal sekali lagi SDM, kemudian juga operation, kemudian marketing sales, dan terakhir adalah bicara production. Nah biasanya Mas Hari, orang-orang itu punya keahlian di salah satu lini. Betul. Yang sering itu mungkin marketingnya kuat. Ya. Tapi kadang-kadang ada orang yang pabriknya hebat, produksinya bagus. Ada orang yang, tapi biasanya di operation dan SDM ini agak kacau gitu. Karena natural dia bertumbuh. Sedangkan kalau ngurus orang 10 masih oke, ngurus orang 20 masih oke, sudah 100 bingung. Ini contoh. Jadi kita perlu rapikan itu. Nah di dalam framework kami ketika kami melakukan consulting, karena pengalaman selama 15 tahun terakhir kita tahu banyak perusahaan, lihat best practice itu bagaimana dan apa yang dilakukan orang dengan baik, sehingga kita punya wacana yang cukup lebar, tahu industri yang mirip dan industri yang berbeda. Orang lain melakukan apa. Biasanya yang kita lakukan adalah memahami bisnis itu. Kita juga bisa merupakan sahabat strategi discussion, bicara tentang strategi. Kita juga berbicara tentang train the trainer atau train the people gitu, karena kita train the owner juga train the owner. Biasanya bukan train the owner, mentor mentor. Terus membantu membuat supaya strategi itu bisa growing the business gitu ya. Dan biasanya owner ini kalau dia bertumbuh dari ketika dia karyawannya masih 3, 5, 10, ketika karyawannya 200, dia butuh sahabat diskusi. Karena dia butuh orang yang tidak punya kepentingan di dalam bisnisnya. Kalau dia diskusi dengan anak buahnya selalu memikirkan kepentingan dia. Dan hubungan. Sehingga nggak berani menyalahkan, bos pikiranmu salah, nggak berani gitu ya. Nah kami karena tidak punya kepentingan itu, kami berani akan ngomong. Pak ini maaf, rasanya ini tidak cocok gitu. Dan dia, oh iya Pak gitu, mau didengarkan. Dan mereka teman-teman yang consulting dengan perusahaan kami, biasanya mereka cukup mau dengar lah karena sudah bayar mahal. Masa udah bayar? Udah bayar mahal. Bayarnya luar biasa. Kira-kira gitu ya. Nah ini yang menurut saya cukup menarik. Nah Mas Ari, setelah 1,5 tahun kita ngobrol dengan beberapa klien yang menjadi consulting, kira-kira menurut Mas Ari poin-poin mana yang penting atau supaya para mitra bisnis bisa punya gambaran apa yang harus dilakukan dalam merapikan bisnisnya? Tadi ya kembali ke tempat tadi, ke 4 pilar katakan begitu, itu harus diperhatikan. Tapi tentu saja memang tidak semua langsung jago. Nah dari pengalaman Pak Hasan selama 1 tahun, 1,5 tahun ini bermacam-macam ya klien itu. Jadi kita tidak patok harus A, B, C, D kaku kan gitu ya. Karena ada yang jago, marketing udah bagus nih gitu. Tapi production dan lain-lain SDM-nya, ini perlu diperbaikin. Gitu. Ada yang terbalik, SDM-nya sudah bagus ini, tapi produknya kacau. Betul. Misalkan. Nah, selain itu walaupun sudah bagus, kita juga memperdalam mereka. Kalau SDM bagus, bagaimana dengan culture-nya di perusahaan itu kan gitu ya. Untuk jalan lebih jauh dan lain-lain. Nah menarik Pak Hasan. Ada juga nih kalau boleh cerita satu hal gitu. Beberapa klien kita itu bahkan membuat holding akhirnya gitu. Untuk menyatukan semua unit bisnisnya. Jadi bukan cuma banyak klien yang punya bisnisnya bukan 1 tapi bisa 8 gitu ya. Dan dia bingung mengatur waktunya, gimana menata. Nah ini kita juga bisa bantu. Betul, itu kita bantu juga. Jadi kami di Business Wisdom itu ingin membantu tanpa kepentingan tertentu gitu ya. Karena apa namanya, tidak ya nggak punya kepentingannya adalah supaya maju lah gitu ya. Betul. Dengan berbagai macam jenis klien. Nah, mungkin salah satu yang kalau kami sering bicara ke klien itu adalah kami itu selalu ditemukan Pak Hasan, up to date gitu. Jadi kita berani ngomong kita up to date gitu karena kami belajar semua gitu ya.
dengan institusi dari klasik marketing, klasik leadership sampai dengan AI yang modern, sampai bagaimana memanfaatkan AI secara maksimal. Betul, ya. Itu menurut saya juga menarik, dan kebanyakan juga karena bisnis ukuran medium antara 50 sampai 300 ini sering-sering family business gitu. Ya. Sehingga hubungannya dengan anak saya gimana, suksesi gimana, itu, ya. Pak. Saya sudah jalan 23 tahun Pak San, mulai stuck. Nah, ini gimana supaya tidak stuck? Nah, ini contoh beberapa kasus para sahabat dan mitra bisnis kami. Nah, yang saya selalu definisikan adalah kalau orangmu masih 5 atau 10, kamu belum waktunya. Ya, karena itu sangat tergantung dari individualis kamu. Tapi kalau orangmu sudah mulai 100 ya, atau saya sebut 50 sampai 300, nah itu perlu untuk ada konsultan atau bisnis. Karena apa? Karena sekarang itu volatility itu perubahan yang terjadi di market itu sangat cepat dan besar. Aduh, luar sehingga biasa. Anda butuh sekali ada teman yang bisa diajak ngomong. Ya. Nah, Anda harus tahu bahwa karena Anda membayar kami sebagai konsultan, berarti Anda tahu kami punya kepentingan adalah untuk sukses Anda. Ya. Kita tidak punya kepentingan apa-apa di bisnis Anda. Gitu. Nah, itu menarik, dan kami karena pengalaman yang cukup lama, 10-15 tahun ini selalu berkecimpung dalam dunia consulting. Kalau training udah 25 tahun, Pak. Ya. Maka kami cukup bisa memahami, oh yang model kayak gini ini dulu pernah terjadi di klien saya yang ini. Oh yang model kayak gini ini kalau diteruskan berbahaya karena sudah ada contohnya. Betul. Sehingga kami lebih tahu, sehingga ketika kami lebih tahu, kami lebih bisa mengarahkan Anda. Ya. Ini saya kasih contoh satu, Pak, yang menarik, Pak. Ya. Tadi pagi saya baru diskusi dengan orang. Ini selembar kertas, kalau Anda tekuk ini 1 kali, Anda tekuk ini 2 kali, Anda tekuk ini 3 kali, Anda tekuk 4 kali. Kalau Anda mampu menekuk 50 kali secara terus-menerus, kira-kira tebelnya berapa? Wah. Ini orang-orang kalau dirasakan bilangnya ya 1 meter, ada yang bilang 5 meter, ada yang bilang 1 gedung, Pak, 1 gedung, wis pokoknya banyak 1 gedung. Sebetulnya kalau ini Anda berhasil menekuk 50 kali, maka rumusnya adalah 2/50 kali tebal kertas. Tebal kertas ini adalah 1/500 kali 2,5 cm. Maksudnya adalah 500 lembar satu rim itu 2,5 cm. Nah, kalau dihitung secara matematis 2/50 kali 1/500 kali 2,5 cm, maka ini adalah hasilnya adalah kilometer jarak bumi ke bulan pulang pergi 36 kali. Susah bayanginnya, Pak, gitu ya. Saya cerita analogi, ini bukan maksudnya apa-apa. Ini kan saya bicara tentang matematika. Tapi gampang aja teman-teman bisa ngitung 2/50 itu berapa kali 1/500 punya 2,5 cm. Tapi yang menarik buat saya adalah gini. Sering orang-orang itu merasa, oh ini gampang kok ngene tok. Tapi ternyata banyak masalah di dalamnya. Ada orang yang merasa, oh ini aku kalau aku lakukan gini ya pasti bisa sukses. Tapi ternyata tidak. Kenapa tidak? Karena dia tidak tahu bahwa kertas itu kalau dilipat 50 kali bisa setebal jarak bumi ke bulan PP 36 kali. Ini contoh ya. Maksudnya kenapa kami tahu? Karena kami bisa ngitung. Karena kami sudah pernah ngitung. Kami pernah ditanyai orang dan salah. Kami sudah tahu sekarang. Nah, dari pengalaman itu kami merasa, jangan lakukan ini sudah pasti gagalnya. Kalau yang ini 50-50. Kalau Anda merasa yakin boleh gitu. Ini partner di dalam berdiskusi yang mungkin sudah punya wacana dan pemikiran yang lebih panjang daripada teman-teman sekalian. Ya, setuju Pak San. Nah, sama ya kalau saya jadi ingat gitu ya. Senggol sedikit yang Danantara tuh yang minggu lalu ya, Pak. Sebetulnya kan ini ide ini sudah tahun ayahnya Pak Prabowo yang mengemukakan itu gitu. Tapi waktu tahun 80-an ditolak begitu ya oleh Menteri Keuangan waktu itu gitu ya. Jadi diambil Malaysia gitu. Nah, aduh gitu ya, Temasek gitu segala macam ya. Juga udah melakukan itu. Bayangkan kalau waktu itu keputusannya adalah iya gitu ya. Indonesia mungkin gitu ya. Indonesia mungkin berapa langkah lebih maju. Artinya apa? Mitra bisnis saya kadang begini ya, membayangkan strategi bisnis itu luar biasa pentingnya gitu. Kalau salah gitu ya, itu efeknya akan miringnya mungkin 1 derajat, tapi kalau 10 tahun gitu akan bedanya luar biasa. Benar. Dan itulah artinya kami hadir untuk jadi partner ya, jadi
teman diskusi melihat lebih besar industrinya gitu ya, dari apa yang sedang mitra bisnis lakukan hari ini. Nah itu kami sangat concern gitu ya Pak Hasan, artinya untuk bisa memberi insight dan juga tentang keadaan kacau ini kan pasti ada polanya kalau kata-kata orang gitu ya gitu Pak. Sebenarnya secara umum gampang Pak, kita harus perbaiki leadership, kita perbaiki operation SOP, kita perbaiki digitalisasinya, gitu. Kita perbaiki HRD-nya, kita perbaiki selling dan marketingnya. Klasik banget, di mana-mana ada. Tapi masalahnya adalah karena begitu banyaknya pilihan, bos ini bingung mana yang harus didahulukan. Ya, kami dari seringnya berpengalaman di bidang ini lebih bisa diajak ngobrol ini dulu, karena ini punya efek yang dampaknya bisa langsung dirasakan. Atau ini dulu, memang jangka panjang, tapi perusahaanmu jangka pendek udah bagus, sehingga nanti jangka panjangnya bisa lebih baik. Lalu punya meter-meter atau KPI yang lebih akurat dan bisa diukur ya Pak ya. Dan bisa dirapikan. Ini saya kasih contoh yang paling gampang ya. 3M Company itu punya cara menghitung inovasi. Caranya begini, kalau penjualan 1 tahun katakanlah 10 triliun, saya tidak tahu angkanya berapa ya, 10 triliun gitu. Maka dia mengharuskan bahwa 30% atau 3 triliunnya harus berasal dari produk baru yang baru ada dalam 5 tahun terakhir. Nah artinya kan waktu berjalan terus Pak. Jadi dia tiap tahun harus melakukan inovasi supaya omset 30%-nya berasal dari produk yang baru dibuat dalam 5 tahun terakhir. Angkanya saya enggak pas banget tapi kira-kira begitu. Nah yang menarik buat saya adalah sebuah KPI seperti itu akan mau atau tidak mau memaksa para leader, CEO, orang kuncinya untuk meng-create inovasi terus-menerus tiap tahun. Karena kalau enggak nanti kita celaka 5 tahun lagi gitu ya. Ini jangka panjang karena dia di jangka pendek sudah bagus gitu. Nah ini yang membuat perusahaan-perusahaan besar itu bisa begitu langgeng dibandingkan perusahaan-perusahaan yang tidak di manage dengan baik gitu. Ya itu betul sekali. Mitra bisnis saya juga jadi ingat ya begitu misalnya Microsoft gitu ya Pak Hasan. Microsoft dulu zamannya Steve Ballmer itu setelah si Bill Gates gitu kan agak turun gitu ya Pak ya. Paling buruk. Iya paling buruk gitu ya. Ganti Satya Nadella berubah gitu kan. Maju ya. Nah kenapa? Karena tadi juga ada prinsip-prinsip yang simple tapi tidak mudah gitu. Simple itu begini, kalau di Microsoft itu berarti orang kalau dinilai bagus bukan hanya dari KPI pekerjaannya saja yang hit gitu, yang bisa tercapai. Tetapi ada KPI kedua dan ketiga. Yang kedua apa? Yaitu dia mau menolong orang lain gitu. Yang ketiga adalah dia mau ditolong orang lain. Artinya dia bisa di dalam timnya gitu. Nah kalau ketiganya ini baru komplit gitu, baru dibilang orang ini baik gitu. Kalau enggak boleh di Microsoft. Nah ini maksudnya mitra bisnis begini ya, hal-hal yang simple tapi itu berdampak besar. Nah kami bisa menghadirkannya untuk perusahaan Anda gitu, karena kami lihat banyak contoh perkembangan dan juga dari pengalaman. Nah ini sebuah tren yang menarik ya. Dulu itu yang bisa consulting hanya perusahaan-perusahaan yang 10.000 karyawan ke atas ya. Dengan McKinsey, Deloitte, Boston Consulting dan lain-lain. Nah sekarang di papan menengah agak bawah ini sudah bisa dan biasa. Ini seperti juga zaman kamera. Dulu mahal, sekarang sudah murah. Yang murah pun sudah berkualitas sangat bagus. Ada papan Leica, ada papan Sony, ada papan TT Artisan. Ini perusahaan China yang membuat lensa tapi murah-murah gitu ya. Nah ini bergerak terus ya. Dinamikanya sekarang sudah berubah gitu ya. Dulu handphone itu yang jelek motret. Sekarang handphone yang harganya 2 juta pun dibandingkan dengan handphone yang harganya 30 juta enggak beda banyak. Ini contoh. Jadi teman-teman harus tahu perubahan dunia ini merubahnya dengan sangat drastis. Ya. Dulu orang berpartner dengan orang lain di luar negeri, sesuatu yang tidak mungkin dan mustahil. Hari ini telepon gampang, WA gratis, WA call gratis, networkmu mungkin Malaysia, Taiwan, Thailand, China, Amerika, Eropa, semua bisnis partner dan bisnismu masih karyawan 3. Bisa begitu. Sangat bisa. Nah ini yang menarik. Perubahan-perubahan itu yang banyak orang tua seperti saya, waduh orang tua, ini ngaku tua sendiri ya, itu
sering nggak sadar, Pak. Ya. Anda bisa bayangkan kalau sepeda motor, mobil, mau sepeda motor lebih sulit ya, mobil sudah bisa tanpa sopir, semua taksi sudah tidak ada sopirnya, tukang truk tidak ada sopirnya, maka lebih efisien. Tapi lebih problem juga ya, enggak punya karyawan, karyawan kerjaan nggak ada kerjaan gitu ya. Nah ini perubahan-perubahan seperti ini sangat drastis dalam hidup kita dan menurut saya kita sebagai pemain bisnis harus siap menghadapinya. Nanti pada sesi yang 3 kita bicara apa yang harus kita lakukan sebagai pemain bisnis, sebagai baik dengan konsultan ataupun tidak dengan konsultan. Setidaknya bagaimana kita bersikap yang baik. Mitra bisnis, pada sesi ketiga kita akan berbicara tentang bagaimana sih kita bisa memanfaatkan pemahaman di dalam 30 menit podcast kita ini untuk bisnis Anda. Pertanyaan saya yang pertama adalah kepada Ari, kalau teman-teman mau tentu bisa tinggal meng-hire Pak Tanadi dengan Mas Ari aja dengan mengontak 081 123 123 123. Jadi 081 123-nya 3 kali ya. Lalu bilang bahwa kita tertarik tentang consulting, apakah bisa berbicara dengan Mas Ari atau Pak San atau timnya untuk masyarakat consulting di perusahaan kami gitu. Kira-kira gitu ya. Tapi yang paling penting pertanyaan pertama, kalau tidak mau dengan alasan apapun meng-hire kami ya, dengan alasan apapun kita mau coba sendiri, kami lebih tahu, apa yang harus Anda lakukan? Mas Ari silakan. Ya. Bagi pemilih bisnis mitra bisnis tentu kami happy kalau bisa bantu. Tetapi kalau belum misalnya dirasa rasanya belum gitu ya. Apa yang kira-kira? Simpelnya mungkin dibagi 2 gitu ya Pak. Satu adalah mari benahi dulu dari sisi strategi gitu ya. Yang kedua adalah eksekusi. Gampang ya gitu ya. Kita bikin simpel supaya ingat gitu ya. Strategi dan eksekusi. Strategi bicara apa? Apakah strategi Anda untuk 2025 sudah tepat ya? Misalnya pakai SWOT atau pakai 7S-nya McKinsey gitu ya. Mulai dibuat, dirapikan. Kalau belum terlalu rapi-rapi banget nggak apa-apa gitu ya. Nanti kalau mau rapi bisa kontak kami gitu maksudnya. Ya. Jadi strateginya dulu apa ini bagaimana? Karena hari ini perubahan behavior itu membuat landscape bisnis benar-benar berubah begitu. Ya, jadi strateginya akan seperti apa? Strategi dari apa? Dari tadi SDM-nya akan bagaimana ya, operationnya bagaimana, marketing dan salesnya bagaimana, productionnya bagaimana, apa yang kuat dan apa yang lemah kita perbaiki. Strateginya pakai SWOT dipikirkan pakai SWOT gitu ya. Kalau lebih canggih lagi pakai OKR untuk target settingnya dan sebagainya. Kotak pertama adalah strateginya, berpikir. Belum terlambat, ini masih bulan awal Maret begitu ya kira-kira ya. Jadi masih ini masih ada quarter 2, quarter 2, 3, 4 gitu ya. Strategi, kemudian bicara eksekusinya. Bagaimana mengeksekusi itu semua gitu ya. Action plan-nya apa gitu ya, marketing plan apa, kemudian siapa di situ PIC-nya dan lain-lain. Kayaknya banyak jadinya apa gitu ya. Tapi intinya Anda bisa belajar semua itu lewat berbagai macam hal ya, berbagai channel. Misalnya YouTube bisa, banyak ya di YouTube sangat Google banyak. Lebih banyak juga. Anda bisa pakai Coursera, Anda bisa belajar dengan banyak hal. Betul, Udemy. Ikut trainingnya BWI. Itu bisa juga. Ya. Training BWI ada yang tahunan Pak gitu ya, bisa rutin. Maksudnya akan maju terus. Ada banyak. Ada program 5D MBA dan lain-lain. Nah kami juga di BWI juga menyediakan itu ya bagi teman-teman mitra bisnis yang mungkin kayaknya belum deh kami. Yang tertarik dengan training publik BWI ataupun in-house di kantor Anda dari BWI bisa mengontak kami di nomor yang sama. 081 123 123. Nah itu Pak San, jadi kami tidak hanya consulting gitu ya, artinya yang lepasan, tandanya kok lepasan gak enak, maksudnya yang part-part bagian gitu mungkin Anda pengen dilengkapi dari sisi sini dulu juga bisa gitu. Salah satu yang saya suka dari fungsi kami adalah menjadi beautiful enemy. Intinya kalimat beautiful enemy ini ditemukan oleh Tal Ben Shahar. Jadi dia bilang gini loh, kalian sebagai seorang leader, seorang pemilik, seorang bisnismen, penyakit terbesarnya itu adalah terlalu sering sukses. Jadi merasa semua akan sukses ya. Anda butuh beautiful enemy. Beautiful enemy itu adalah orang yang Anda tahu maksudnya baik, tapi pendapatnya sering berbeda dengan Anda. Seperti suami dan istri. Pendapatnya berbeda tentang anaknya mau disekolahkan di mana. Pendapatnya berbeda tentang mau pindah kemana.
pendapatnya berbeda mau beli mobil apa. Ya. Tetapi sebetulnya Anda tahu dan yakin bahwa maksudnya suami atau istri Anda itu sama-sama baiknya dengan Anda. Betul. Maksud kita baik, cara kita berpikir beda. Itu aja. Jadi nah, kita sebagai seorang konsultan sering-sering bertindak sebagai beautiful enemy Anda yang berusaha untuk menunjukkan ini alternatifnya, ini yang kelemahan Anda, seperti itu. Ini menarik menurut saya. Ya, bahkan beberapa kali juga terjadi perdebatan seru gitu ya, bahwa yang mana gitu. Karena mungkin kalau tanpa konsultan, anak buah Anda akan yes man semua gitu. Asal Bapak senang gitu ya. Pokoknya iya saja. Iya gitu. Jadi kami siap juga agak gitu ya. Artinya ada debat itu suka kami, tidak apa-apa gitu. Memang benar. Gitu. Harus begitu. Begitu. Contoh mungkin simpelnya ya Pak ya. Ada satu perusahaan yang sudah rigid gitu ya, rekrutmen dan segala macam gitu ya. Nah kami bisa bicara gini, ini harus diperbaiki lagi gitu. Loh kok bisa Pak, ini udah bagus. Saya beritahu ya, Anda kalau sehari terima 100 CV dari pelamar kan pusing gitu ya. Tapi lihat tetangga itu loh sudah pakai AI. Masukkan 100 CV, 200 CV per hari langsung keluar, bahkan langsung di WA calon kandidatnya. Loh kok bisa begitu? Iya. Anda nggak mau pakai itu gitu kan? Ini harus perbaikin. Nggak bisa Pak. Ya kita akan diskusi gitu ya. Artinya kadang kami tidak setuju gitu. Karena apa? Karena maksud kami baik gitu. Tapi final say atau decision adalah di tangan Anda, bukan di tangan kami. Kami memberikan masukan, sudut pandang, pengalaman, sharing, best practice yang kami tahu, tetapi keputusan di tangan Anda. Betul. Dan kami sangat happy kalau Anda maju, bukan berantem seneng, bukan Pak gitu. Tapi artinya dan kami sangat punya harapan besar untuk klien-klien kami gitu. Kami akan ikut happy kok gitu ya. Hasilnya kan itu ya. Ikut happy kalau Anda lompatnya tinggi gitu Pak. Menurut saya yang paling penting ya, itu adalah perusahaan Anda menjadi the learning organization, organisasi yang belajar menjadi lebih baik. Karena zaman terus berubah, situasi terus berubah. Contoh, 2 tahun lalu kita ngomong OpenAI itu adalah satu-satunya AI dalam ChatGPT. Sekarang sudah ada DeepSeek, ada Grok 3, ada segala macam. Wah, pusing kita banyak ya. Artinya zaman ini berubah terus gitu ya. Dan setiap perubahan itu membawa resiko baru dan membawa kesempatan baru untuk kita menjadi lebih maju. Last word. Ya mitra bisnis, kami sangat happy untuk bisa membantu Anda karena goal kami cuma satu gitu ya. Kami ingin ikut bahagia bersama Anda yang makin bertumbuh. Gitu. Benar. Jadi mitra bisnis, inilah sharing kita tentang sebetulnya kerjaan consulting itu apa sih? Consulting untuk usaha menengah kecil itu apa sih yang pernah dan sedang dan masih akan terus kita lakukan ya. Jadi kalau Anda mau mengontak kami 081 123 123 123. Kalau Anda tertarik, kami punya public seminar series, kami punya 5D MBA, kami punya train the trainer, kami punya consulting untuk perusahaan sehingga bisa membantu teman-teman di dalam perjalanannya menuju sukses yang lebih besar. Saya Tanadi Santoso bersama dengan Ari, sukses selalu untuk Anda.